X-ray yang dihasilkan juga mempunyai dosis yang lebih tinggi dan tidak terjadi penurunan energi lebih banyak. Kalau yang 1 puls kan langsung 0, jadi energi dari minimum ke maksimum muncul semua. Ya, kalau semakin ke arah 12 puls ini tidak sempat turun energi sinar X-nya karena tegangan yang dihasilkan penurunannya tidak banyak. Jadi kita bisa lihat. Nah, ini perbandingan dari keempat generator tadi ya. Jadi hati-hati nanti kalau kita melakukan sebuah studi terhadap alat X-ray atau pengukuran dan lain sebagainya, kita harus perhatikan ini. Ya. Jadi untuk yang single pass ini, single pulse, itu radiasinya separuh dari kalau kita menggunakan 2 pas 2 pulse. Ya. Jadi kalau kita sama-sama 0,02 detik, ya, faktor eksposi kita, maka kita kalau menggunakan single pass, kita hanya mempunyai radiasi yang sedikit. Juga energinya dari minimum sampai maksimum nih. Jadi dia terjadi ripple ya, 100%. Jadi penurunan, kemudian dia berhenti naik. Oleh karena itu kalau kita memahami pesawat X-ray yang kita punyai, maka kita akan lebih tahu bagaimana cara memperlakukan alat tersebut. Kemudian yang mulai 3 pas itu ripple-nya mulai sedikit ya, mulai sedikit, mulai rendah gitu, sehingga tidak sempat tegangan itu turun, maka energinya pun akan, energi X-ray-nya juga akan lebih pada rentang yang lebih pendek. Ya. Kemudian yang ke 12 pulse ini juga hampir seperti batu baterai ya, jadi dia rata. Nah ini perbedaan hasil dari X-ray, tegangan yang nanti akan jadi X-ray ya. Cuman yang jadi masalah di dalam dunia radiografi itu yang dibutuhkan itu adalah dosis. Jadi bagaimana konversi keempat generator itu dalam bentuk dosis. Jadi bagaimana misalkan 70 kV dengan 10 mas untuk single pass tube 2 pulsa, kemudian 3 pass. Nah, itu seperti apa itu bisa kita coba teliti di tempat kita sehingga kita bisa tahu bagaimana konversi antar generator yang saat itu ada. Kan di satu tempat kita ada 2-3 model generator, nah kita harus mampu memberikan faktor koreksi di sana. Ini generator bagi kita frekuensi tinggi yang berikutnya. Jadi tadi ada 4 ya, tambah satunya ada frekuensi tinggi. Nah ini yang sekarang banyak beredar, banyak dikembangkan. Yang ini akan memberikan dampak hampir mirip batu baterai nanti, hampir mirip. Dia mempunyai frekuensi yang sampai ribuan. Jadi kalau kita lihat di sini frekuensinya sampai ribuan sehingga membuat ripple-nya jadi hampir tidak ada. Nah, proses kalau sistem generator pembangkit frekuensi tinggi ini dia memang bisa dari PLN, bisa juga dari batu baterai. Nah, ini memungkinkan pada penggunaan sistem frekuensi tinggi ini untuk inputan yang kecil ya, inputan yang kecil. Karena sebelum dia diberikan ke trafo tegangan tinggi, nah listrik itu harus di-DC-kan dulu. Ya. Dari PLN kan AC, kemudian di-DC-kan. Di-DC-kan untuk dilewatkan ke HPT ini. Memang agak rumit untuk generator ini. Ya, bisa kita buat kajian lebih dalam. Tapi yang secara sederhana, bahwa pada saat kita biasanya ini ada tampungannya, tampungan kondensator yang berfungsi untuk pada beberapa sistem memang. Sehingga
ada tegangan DC yang masuk ke trafo tegangan tinggi ini. Karena dia frekuensinya juga sudah cukup tinggi, maka trafonya juga tidak mungkin trafo biasa. Dia menggunakan trafo varied. Nah, pada saat dia dibutuhkan, maka ada trigger untuk bagaimana mengaktifasi DC ini untuk menjadi AC oleh inverter. Nah, supaya terjadi elektromagnetik di sini sehingga muncul tekanan tinggi. Nah, pada penggunaan generator frekuensi tinggi ini memungkinkan kecil ya, sangat kecil. Dimungkinkan juga dengan daya kecil, kemudian juga pakai baterai itu memungkinkan. Hanya yang jadi masalah untuk yang menggunakan PLN ini dibutuhkan kestabilan listrik yang lebih dibandingkan dengan sistem yang 4 tadi. Jadi musuh utama di generator frekuensi tinggi itu ya listrik. Karena memang dia pasti menggunakan sistem komputasi yang berfungsi untuk mengendalikan tegangan tabung. Nah, ini cara kerjanya di diagram blok dari frekuensi tinggi ya. Jadi bisa 3 pas, bisa juga 1 pas ya. Kemudian dia di DC-kan masuk ke kapasitor. Kenapa ada kejadian meletus? Sebenarnya karena adanya kapasitor bank ini. Jadi kalau kontrol pengisiannya tidak bagus, sering membuat ini meletus. Ya. Kemudian dari kapasitor bank ini dilewatkan ke inverter ya, ke konverter ini untuk diasupi ke tegangan tinggi maupun ke filamen. Tetapi masih dalam bentuk DC oleh sistem feedback loop ke kontrol ini akan mengendalikan AC-nya untuk diasupin AC supaya terjadi peningkatan tegangan tinggi untuk bisa exit keluar. Izin Pak Joko sambil menunggu sambil ini ada yang mungkin bisa di-admit itu teman-teman yang mau masuk. Gimana Pak caranya? Pak Fajar kok belum bisa masuk, Nji? Caranya lupa ya. Minta bantu personel jenengan ini. Banyak yang mau masuk katanya kok ya. Mohon maaf ini Pak Joko ini. Iya, ini ada cewek saya nih. Jadi kecil nih. Ternyata yang bisa. bantuin. Masih ada apa lagi? Wadah yang antri masuk itu Mbak mungkin bisa dibantu untuk bisa masuk. Ada 96 orang langsung menunggu Pak Joko untuk mendengarkan materinya ini Pak pada WA. Bisa Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Nambah co-host. Nah, ini masalah Pak itu apa bisa nggak dikata tambah co-host itu? Oke, monggo dilanjut Bapak nanti sambil dilihat kalau sudah ada yang masuk. Terima kasih Pak Joko. Oke. Nah, jadi apa ya keuntungan dari penggunaan frekuensi tinggi memang jadi kecil sebenarnya di trafonya kecil. Makanya kalau teman-teman mau lihat fisik ini sebenarnya masuk generator yang mana itu lihat aja di tab cari HTT-nya gitu. Kalau kecil itu cenderung bahwa itu high frekuensi ya. Kalau dengan yang low frekuensi yang 4 tadi itu mesti besar-besar. Kenapa? Karena memang mereka mendesain trafo itu dengan desain kontinu ya, dengan desain kontinu. Tidak ada mereka desain trafo itu misalkan 100 kilowatt dengan 500 mA, maka dia akan mendesain itu dengan kontinu gitu, sehingga besar sekali, sangat besar sekali. Kemudian
karena apa ya, kalau saya pernah belajar di UDIP itu ada istilah dead time ya, jadi waktu mati di mana starting mencapai tegangan optimal itu ternyata kalau di HF ini hampir sangat kecil, sehingga memungkinkan faktor eksposi itu bisa sampai dalam 5 milisecond itu. Ini kan menguntungkan pada proses radiografi. Yang jadi masalah ya bagaimana kita membuat komposisi itu tadi. Kemudian berikutnya bahwa high QV dan EMA dengan penggunaan tadi ya, penggunaan waktu yang sangat dan ripple-nya itu 1%, jadi hampir tidak terjadi penurunan tegangan. Oleh karena itu energi yang terbentuk pun akan stabil, sangat stabil. Sangat stabil. Kiranya mau pindah link bisa ya Pak Joko? Saya kasih Nah, kirim linknya ke grup, nanti biar tidak pakai yang ini, iya. pakai yang lain, biar nanti biar lebih banyak yang bisa masuk Bapak. Bisa nggih? Saya kirim Gitu. ke linknya yang di sini untuk Oh bisa ya, masuk ke ini. Nggih. Monggo Bapak Ibu untuk pindah ke link yang di chat room agar teman-teman bisa ikut join. ini ya. Nggih. Sudah bisa Pak. Oke, monggo Bapak bisa dilanjutkan. Ya, untuk keunggulan dari apa ya, high frequency ini juga jadi QV untuk kalibrate dan kontrolnya itu bisa internal ya. Beberapa dia bisa melakukan, karena memang untuk sistem high frequency ini sangat mudah menggunakan sistem microcontroller di sana. Kemudian real time monitoring untuk EV, EMA, dan exposure time. Kemudian yang penting di sistem high frequency ini ada sistem errornya ya, untuk sirkuit. Kalau di itu sangat terbatas.
Di sistem biasa itu sangat terbatas. Nah, yang keenam itu sistem kondensor discharge. Ini teknologi yang kayaknya berhenti ya. Hari ini nggak ada yang tidak apa pengembangannya mungkin karena resiko. Jadi resikonya cukup tinggi. Karena modelnya adalah di mana tegangan dari PLN itu akan memberi asupan langsung ke kapasitor. Kapasitornya ini cukup besar. Yang pengalaman yang kita buka itu ada 2 kapasitor, satu 40 kV, yang satunya 40 kV. Ada 2, jadi kalau total ya 80 kV. Nah, mereka untuk menaikkan tegangan itu memanfaatkan kontrol dari filamen. Jadi filamen itu memang walaupun asupan tegangannya itu tetap di 80 kV misalkan, kita bisa membuat variasi keluaran X-ray itu menjadi di atas 80 kV, bisa juga di bawah itu dengan variasi penggunaan filamen. Ya, penggunaan arus pada filamen. Nah, sistem tabungnya juga agak berbeda. Kalau di kondensator discharge ini ada tabungnya kayak resistor kalau orang-orang elektronika ya. Jadi ada gridnya di dalam yang berfungsi untuk menahan elektron itu supaya tidak ke target. Ya. Jadi tegangan di kapasitor itu sudah nempel di anode katodenya. Tinggal gridnya ini akan dikontrol oleh timer untuk dia bisa dikendalikan ya. X-ray itu bisa terjadi. Nanti kalau di tabung yang lain tidak ada. Kalau tabung yang tanpa kondensor bisa tidak. Karena memang sistem ini adalah menggunakan sistem pembuangan muatan listrik yang digunakan untuk menghasilkan X-ray. Karena itu bentuknya grafiknya seperti ini. Jadi dia di charging, kemudian setelah terisi penuh, kemudian dia melakukan eksposi dengan memberikan tegangan pada grid. Sehingga TP dan T0 ini posisi X-ray keluar. Kemudian kita harus melakukan discharging untuk menghilangkan muatan di kapasitor supaya tidak berada di situ. Tapi ini teknologinya kayaknya banyak sudah tidak berkembang. Ini bentuk fisik untuk apa pembangkit tegangan tingginya. Jadi kalau kita lihat contoh ini yang satu pas, 2 puls, kemudian 3 pas. Pokoknya yang menggunakan frekuensi rendah ini biasanya tinggi, ya. Bentuknya besar. Nah, ini rectifiernya, ini trafonya, trafo HTT-nya, ini ada trafo filamen. Nah, yang antik zaman ya sebelum ditemukannya semikonduktor untuk dioda, mereka menggunakan tabung sinar, tabung dioda ya untuk sebagai penyearah tadi. Ya kalau nanti kita menggunakan yang 3 pas ya ini banyak sekali, lebih besar lagi. Nah, ini contoh diodanya. Nah, ini dioda yang menggunakan tabung, ya, tabung hampir sama dengan tabung sinar X, dia berbeda pada targetnya. Jadi kalau kita lihat di tabung sinar X itu kan targetnya miring gitu ya. Ya. Nah, kabelnya miring gitu. Tapi kalau untuk dioda ini dia tidak, jadi bentuknya dia ya, tetap ada filamennya. Oleh karena itu trafo tegangan tinggi yang model seperti ini kita wajib melakukan pengukuran radiasinya. Karena memang pasti timbul radiasi.
dengan aspek 4 tadi, ada vakum, kemudian ada tegangan tinggi, kemudian ada filamen, dan ada target. Nah, ini akan mengakibatkan pasti ada peraturan hari ini masih memasukkan ini, sehingga banyak pertanyaan. Tapi ini sudah tidak ada lagi yang model seperti ini ya. Jadi yang menggunakan tabung ini tidak diproduksi lagi, walaupun di lapangan saya temukan itu di Sumatera, jadi di daerah Medan dulu kalau nggak salah, di Aceh ya, saya temukan juga masih ada. Tapi saya sekali saja itu menemukan yang model rectifier seperti ini. Kemudian kalau bentuk fisik dari frekuensi tinggi itu akan lebih kecil, ya. Seperti di sini dia trafonya juga akan kecil. Nah, ini trafonya kecil, ya. Kemudian dikuatkan oleh kondensator di sini, sehingga tegangan dengan ditambah lagi dengan rectifiernya, dia akan memberikan proses elektromagnetik untuk mendapatkan tegangan yang cukup tinggi. Nah, ini kecil ya, kalau lihat ini kecil trafonya, itu karena dia menggunakan trafo ferrit. Karena untuk frekuensi yang tinggi tidak bisa menggunakan trafo dengan current besi. Ya. Nah, ini contoh di sebelah kanan ini adalah spesifikasi, jadi kita tahu bahwa di sini ada maksimum outputnya, gitu ya, 110 dB DC, kemudian maksimum outputnya ini, jadi ini penting ya, 30, jadi 110 kV-nya itu boleh dioperasikan pada 30 mA, kemudian 40 kV-nya. Recording in progress. Ya. Nah, kalau lihat perbandingannya ini, ya, kalau HTT-nya yang ini kan teman-teman di lapangan nanti bisa lihat kalau dia besar-besar itu cenderung itu ke low frekuensi dengan 50 Hz ya, karena memang trafo butuh besar-besar. Nah, kalau kita lihat trafo yang kecil itu berarti dengan kapasitas 500 mA misalkan, itu pasti bentuknya kecil jauh sekali dibandingkan dengan yang high frekuensi. Sehingga kita waktu ngukur atau waktu kita bekerja, oh ini pasti frekuensi, berarti kita bisa menggunakan waktu-waktu yang pendek. Kita usul emasnya harus jauh, saya biasanya emas sekian misalkan, tidak seperti itu ya. Jadi kalau yang biasa 10 emas sekian, kemudian dia menemui sebuah tempat yang berbeda generatornya, maka akan berbeda sebetulnya faktor evolusinya. Ini tentang generator, sebenarnya bisa dikupas lebih dalam lagi di masing-masing ya, jadi bisa dipelajari nanti. Nah, ini contoh resume-nya untuk tipe generator sinar X ya, dari mulai single pass. Ini terlihat sekali di sini bahwa radiasi yang ditimbulkan dengan waktu yang sama itu sangat berbeda. Itu kita harus memahami join lagi. Join. Kita tadi kan sudah tabung ya, sudah berkisar tabung sinar X seperti apa, kemudian pembangkit tegangan tingginya untuk bisa keluarnya sinar X. Tadi ada 6 ya, ada 6. Sekarang kan untuk sebuah radiografi, karena kita sebetulnya konsep generator dan tabung sinar X itu sama semua, dari mulai CT scan, LINAC, kemudian untuk bandara dan lain sebagainya itu sama, tidak jauh beda. Karena itu pada kesempatan ini, karena kita di medical ya, saya hanya mencoba di radiografi. Nah, kita harus untuk memahami kontrol tadi, karena kita harus melakukan kontrol tadi untuk generator tegangan tinggi maupun tabungnya, maka kita harus tahu persis prinsip dasar dari radiografi ini yang sangat penting. Jadi saya juga sudah
beberapa ketemu, beberapa diskusi, saya dapatkan bahwa pemahaman tentang prinsip dasar ini masih perlu diakselerasi. Contoh pada grafik sebelah kiri ini. Ini adalah sebuah teknik ya. Membuat faktor eksposisi dengan 80 bit 30 mas pada jarak 1 meter. Sehingga kita mendapatkan I0 di sini. Sebesar 200 milironsen. Kemudian kita tembakkan pada sebuah objek. Ya, objek. Sehingga dosis yang keluar dari objek akan menurun ya, sesuai dengan atenuasinya, serapannya. Kemudian ada meja, kalau pakai meja, kemudian ada bagi, dan akhirnya dia akan kena reseptor itu hanya 0,5 milironsen. Ya, atau untuk sensitivitas reseptornya yang cukup tinggi. Tapi secara umum mereka sampai pada milironsen. Ya. Nah ini penting karena I-nya ini akan berubah-ubah. Jadi prinsip dasar radiografi I0-nya ini akan berubah-ubah sesuai dengan ketebalan. Tetapi yang kena ke reseptor ini maksimumnya adalah tetap sebetulnya. Ya, dia akan tetap sebesar 0,5 milironsen sampai 1 milironsen. Ya. Jadi ini yang penting. Kenapa? Dengan dosis sekian kita bisa lihat di sebelah kanan grafik ini. Ya, kita menggunakan celup-celup ya, film biasa. Maka kita dapatkan di sini. Itu ada di sudah kapasitas yang bisa dilihat. Nah, yang kena ke paling Recording in progress. karena muncullah kurva ini untuk digunakan. Nah, kalau dia dibebani, nah ini dibebani dengan ini misalkan lebih dari 1 milironsen, maka dia akan tidak terjadi gambar sebetulnya kalau kita melakukan standar itu dengan Nah, kalau kita menggunakan CR atau digital radiografi juga demikian. Jadi IT ini atau dosis yang mengenai reseptornya harus ajak, harus tetap. Yaitu ditunjukkan dengan indeks exposure nantinya. Oleh karena itu di CR pun dia hanya menganut 1 milironsen atau 10 mikrosievert untuk speed 400. Nah ini yang pentingnya. Oleh karena itu kita bisa melakukan pemotretan penggunaan faktor eksposisi dengan lebih akurat kalau kita memahami bahwa di reseptor itu sama. Nah di CR/DR kita nyaman karena ada indikator yang bisa kita gunakan untuk menentukan, untuk memberi evaluasi pada faktor eksposisi yang kita lakukan tinggi atau rendah, yaitu dengan indeks exposure-nya. Ya. Konsep indeks exposure semua sama, nanti bisa saya terangkan. Nah, dari konsep tadi, ya, dari konsep radiografi dasar tadi, maka muncullah beberapa aplikasi sistem kontrol dalam dunia radiografi. Yang pertama menggunakan KIVI sistem eksposisi, jadi menggunakan KIVI yang tetap. Itu sekarang saya belum pernah nemuin, tapi itu bisa dilakukan karena
saya pernah dari periode 2002 sampai 2008 itu saya melakukan pemotretan seluruh tubuh dengan 90 GV. Semua itu bisa. Ya. Nah, ini konsep ini saya jadi paham karena setelah saya buka buku, oh iya ada konsep dengan sistem eksposi single GV atau GV yang tetap, misalkan 70. Dan yang kedua ada variabel GV sistem eksposi. Jadi mereka pokoknya ada GV yang bisa dirubah-rubah. Ada faktor eksposi yang dirubah-rubah juga. Ya. Kemudian yang ketiga ada anatomical program. Kemudian yang keempat itu ada automatic exposure control yang dia menggunakan detektor ya dengan ion tomatnya dengan detektornya. Kemudian ini adalah sistem coba saya teliti dari 2002 yaitu sistem Ecorat. Dia mirip dengan sebetulnya. Jadi bisa juga dikatakan sebagai AEC Ecorat, automatic exposure control tapi by Ecorat. Jadi menggunakan sistem untuk supaya kita dalam menentukan faktor eksposisi itu sudah ditentukan oleh software-nya atau sudah aplikasinya. Nah, kontrol yang pertama yang ingin saya bahas di sini adalah tentang kontrol manual. Manual di sini bukan berarti hanya yang model putar-putar seperti ini ya. Ini yang saya maksud manual di sini adalah orang melakukan penentuan QV, kemudian MAS-nya ya. Kemudian MA-nya itu kita harus memilih tanpa kita tahu sebetulnya faktor eksposi itu benar atau tidak. Karena tidak ada sering membuat karena data itu biasanya sesuai dengan pabrikannya. Ya, ini yang sekarang. Jadi kalau yang ini kan hanya digital tampilannya, tapi sistem masih manual. Radiografi. Ini banyak sekali di lapangan, ya karena memang sistem ini yang umum, tidak menyusahkan, ya karena apa yang di kepala kita ya sudah dia setting di situ. Makanya tadi di depan perlu mengetahui grafik apa saja yang memunculkan penggunaan tabung tadi supaya nggak kebablasan, karena ini untuk kebablasan sangat-sangat mungkin. Ya, saya pernah jumpai itu sampai 350 emas digunakan ini ya, hampir mirip apa untuk mamografi nantinya. Nah, ini sistem manual ya. Kelemahan sistem ini memang waktunya bisa panjang dan ini sangat berpengaruh pada dosis HU tadi. Kalau kita bicara dengan HU juga akan sangat tinggi. Kemudian panduan faktor eksposi itu diulang. Jadi kalau ada alatnya, ada panduannya, biasanya tergantung kondisinya mesti berubah itu. Akhirnya jadi feeling saja. Jadi teman-teman di penggunaan sistem manual itu ya pokoknya feelingnya apa gitu udah. Kecenderungan faktor itu dibentuk oleh perkiraan tadi. Sistem rating terbatas ditetapkan oleh sistem rating. Apa yang manual itu bisa ada ratingnya. Jadi misalkan kita geser tidak boleh di 300 MA dengan 80 PV. Nah, itu ada sistem errornya. Beberapa alat ada sistem error. Tapi tidak terbatas ya. Kemudian juga kesulitan dalam mendapatkan stabilitas menjaga exposure pada saat kita menggunakan siaran. Recording stopped. Kalau menggunakan itu malah lebih parah lagi ya dengan celup-celup ya. Kemudian belum bisa ditampilkan, banyak yang belum bisa ditampilkan. Tapi ke depan mungkin mulai ditambahi dengan detektor di tabungnya sehingga bisa mendapatkan.
Nah, yang berikutnya, karena sistem manual itu tidak tahu, jadi tidak bisa memberi kepastian, maka beberapa penelitian atau kalau saya amati itu ada sejarahnya tentang ekoradiografi. Jadi bagaimana menerapkan tadi prinsip dasar tadi supaya menjadi acuan dalam pelaksanaan radiografi. Maka sejarahnya muncul di tahun 39 ini. Dari mulai tahun 193 itu mulai XPS Unit Step System. Kemudian ada DuPont Bit System. Ini sistem-sistem yang berusaha mendapatkan faktor eksposisi dengan tadi yang kena reseptor itu hanya 1 milironsen maksimum atau 0,5 sampai 1 milironsen. Kemudian ada Simon Point System ini atau 950. Saya bisa menguasai yang sistem point ini. Kalau DuPont ini saya belum ada, tapi saya tidak mempelajarinya. Kemudian SuperTech kalkulator ini saya juga sudah ada. Kalau kita browsing itu ada. Bagaimana kita membuat kalkulator, bagaimana kita menentukan faktor eksposisi dengan sistem kalkulator. Ya. Kemudian muncul proportional system, anatomi system. Nah ini pakai APR tadi. Nanti. Kemudian saya mengembangkan di tahun 2002 dengan Ecora tadi adalah pengembangan dari sistem poinnya Siemens. Ya. Nah, ini contoh untuk anatomical program model APR. Jadi sangat terbantu radiografer karena bisa menentukan faktor eksposisi hanya dengan memilih menunya. Hanya jadi tinggal misalkan servikal ya, dan dia atau menghitung sendiri faktor eksposisinya. Dan beberapa biasa menggunakan ketebalan juga, naik turun, dan ini sistem APR ini banyak dipakai. Dan kalau ada fasilitas ini para teman-teman radiografi sudah paham betul ya. Tapi biasanya tetap lari ke feeling. Nah, kelebihannya sistemnya punya keunggulan bisa memberikan rekomendasi, sistemnya mungkin kan membatasi rating tadi, sangat mungkin terbatasi dengan rating. Dan kebanyakan sistem ini adalah sistem menggunakan high frequency ya. Karena kontrolnya bisa lebih mudah, lebih kecil. Kalau yang saya pernah nemui di satu mall itu bisa besar, lemarinya bisa 1 lemari untuk membuat sistem seperti ini. Kemudian sistem ini lebih bisa mencapai kestabilan di indeks exposure. Jadi, nah kelemahannya dia masih menggunakan patokan dari anatomi negara yang membuat. Maka biasanya dengan sistem APR-nya mereka melakukan. Tapi sudah mempermudah sekali, sudah mempermudah dan mengurangi kemungkinan faktor eksposisi yang bablas tadi, yang terlalu tinggi. Dan menu yang cukup banyak. Nah, yang berikutnya dengan AEC. Ini sebenarnya sudah lama dan saya sudah nemu banyak tempat di mana sistem ini sering kesulitan memahami. Sistem exposure control ini yang kita tentukan GV-nya. GV-nya kita bisa tentukan. Ya, nah, ditentukan oleh sensor ya. Prinsipnya di AEC ini dia akan melakukan counting dosis sampai mencapai misalkan di detektor itu. Nah, ini adalah sistem AEC. Kadang-kadang kita
diminta beli ada ininya tapi AEC-nya nggak hidup ya, atau dikasih satu. Nah, kotak-kotak ini adalah detektor yang terpasang di maupun di Kristen. Dan menggunakan AEC ya Pak Kristen dan tabelnya. Gitu ya. Nah ini jadi misalkan kita gunakan yang sebelah kiri, ini berarti di sisi sebelah kiri, kanan dan sebagainya. Jadi pemilihan inilah nanti yang penting. Ya. Nah sistem ini tidak lagi kita berpikir tentang faktor eksposisi untuk kepala benda dibutuhkan sampai ke tertinggi ya, tertinggi karena memang grayscale itu didapat dari dosis tertinggi sampai yang terendah. Misalkan dia hanya 1 mili ronsen sampai 0 mili ronsen grayscale. Nah ini radiografi benar ini sangat mungkin. Problemnya adalah seperti ini, misalkan kita menggunakan pemotretan untuk beberapa ya, maka kita bisa detektor. Kalau kita mau foto paru-paru ya detektornya harusnya 2 di paru-paru. Sini dan di sini gitu, tempat supaya toraka apa, maka nantikan ini kemudian kita hidupkan yang di tengah. Nah juga kalau kita, nah ini yang problem adalah karena dirubah-rubah seperti yang kita inginkan gitu. Nah seperti yang di kanan ini contoh, kalau kita mau foto paru-paru tetapi detek taruh di tengah, ya sudah paru-parunya jadi tidak kelihatan. Nah ini saya lihat fasilitas ini mahal, tetapi tidak banyak digunakan. Kalau sudah memang luar biasa. Ini AEC dengan saat ini ya banyak kasus yang kita saya karena memang radiasi yang kita coba hitung untuk mencapai reseptor hasil penelitiannya, saya meneliti. Nah ini contoh tampilannya. Jadi di tampilan ini kita ada tebal dan kalau kita akan menghitung sendiri berapa GV dan massnya. Dan kita bisa juga tahu dengan cara matematis mendapatkan dosis, ya, dosis yang mau kita tembakkan. Ya. Bukan setelah nembak, memang karena ini matematik bisa kita berapa sih dosis yang mau kita tembakkan dengan faktor dosis. Ini formulasinya yang saya coba sudah saya teliti tadi dari 2002. Di tahun 2002 saya ngajar di Citra Bangsa itu dikasih amanah untuk dipraktikum anak-anak. Nah, saya bisa dari penelitian itu akhirnya mendapatkan sebuah formulasi dengan X-nya ini kalau parameter total itu ada sekitar 14. Nah, tetapi setiap kali kita membuat sebuah foto yang bagus, selalu ada angka yang Recording in selalu progress. harus terangkan. Maka di sini ada konstanta 7 ini fungsinya untuk mendapatkan besaran yang sesuai tadi. Nah, tekniknya adalah bagaimana
ini ada poin, ini adalah sebuah satuan baru hasil dari konversi KIVI dan MAS. Jadi bagaimana saya bisa menjumlah KIVI dan MAS yang itu satuan yang berbeda, maka saya dibuat mereka oleh Siemens itu menjadi poin. Jadi misalkan 70 KIVI itu 13 poin dan 10 MAS itu 10 poin, maka poin ini bisa saya jumlah sehingga menjadi sebuah paket radiasi yang kita gunakan agar mendapatkan radiasi yang ke reseptor itu 0,5 sampai 1 milironsen. Ya, kalau kita lihat di bawah ini, di grafik bawah ini kan ada indeks exposure beda-beda ya. Ada yang LGM, ada yang S, ada yang... Tapi yang jelas di situ maksimum yang kita boleh berikan adalah 10 mikrogray atau 1 milironsen tadi. Maka mendapatkan kita bisa melakukan dengan rumus. Ini contoh untuk sistem poin yang di Siemens itu. Jadi ini adalah tabelnya yang sebelah kanan. Tabel ini memang agak unik ya cara membacanya. Jadi di sini ada KIVI, ada MAS. Jadi kalau saya membuat sebuah pemotretan dengan 0,1 MAS, maka poinnya adalah min 10. Begitu juga kalau saya membuat KIVI 40, poinnya 0. Itu membacanya ya. Jadi 60 KIVI 10. 10 MAS 10 poin. Jadi kalau saya membuat faktor eksposisi 60 KIVI 10 MAS, maka 10 tambah 10, 20. Nah, ini sebagai contoh di sini. Saya membuat foto manus 4 cm, 50 KIVI 5 MAS, maka kita bisa lihat 50 itu 6 poin. 50 itu 6 poin. Kemudian 5 MAS itu 7 poin. Berarti kita total berapa? 13. 13 poin ini kita bisa rubah faktor eksposisi dengan total poin ini. Kita KIVI berapa, kita bisa mendapatkan sebuah gambar yang itu tidak terejek, artinya gambar yang bagus. Walaupun yang nanti berbeda adalah kontrasnya. Kita tahu bahwa di luar torak, maka semakin tinggi KIVI kan kontrasnya menurun, tapi tidak mengganggu pemotretannya. Apalagi kalau kita hanya karena patah, kita cukup dengan KIVI yang lebih tinggi karena dosisnya lebih kecil. Nah ini menjadi contoh ada 40 KIVI. Jadi kalau saya buat tadi kan 50 KIVI 5 MAS, bisa juga saya menggunakan 40 KIVI 20 MAS. Juga bisa 70 KIVI 1 MAS, 90 KIVI 0,32 MAS. Nah, ini faktor eksposisi yang bisa kita gunakan dengan sistem ini. Ini juga demikian kalau kita lihat, kalau kita bandingkan antara ini menggunakan film ya, nah GBR ini kayak CR ya. CR. Nah ini yang kalau kita lihat di kurva ini yang pakai AGBR terbatas, dia tetap pada 1 milironsen ya. Nah kalau kita berada di bawah dia akan kurang eksposisi putih, kalau di atas dia akan gelap. Nah ini oleh karena itu pada penggunaan AGBR ini sering mereka pengen automatic processing supaya gambarnya stabil ya. Nah untuk yang CR ini yang cukup berisiko karena dari ABC ini sampai atas dia linear ya, sehingga
gambar itu selalu muncul. Jadi penelitian kita itu sampai 1 MAS dengan 125 MAS itu ada gambarnya semua. Oleh karena itu bagaimana kita harus membatasi faktor eksposisi pada kondisi correcting exposure atau pada 1 mili. Nah ini dasarnya. Makanya untuk CRDR itu yang dilihat bukan gambar. Teman-teman itu sebaiknya yang dilihat adalah indeksnya dulu baru ke gambar. Ya, kalau AGBR memang kita harus. Nah di ekorat itu ada muncul dosis itu karena dengan persamaan ini. Ya, persamaan ini kemudian dibatasi oleh batasan Bapeten. Kayaknya ada yang baru lagi. Dan supaya terjadi peringatan kalau ada dosis itu terlalu tinggi. Kelebihan dari sistem ekorat ini adalah faktor eksposisinya sudah otomatis dengan inputan tebal, ya. Dapat dilakukan batasan dosis maksimum yang disesuaikan dengan ketebalan maksimum tubuh rata-rata tempat. Jadi misalkan selama ini kita sudah itu maksimum dosis yang keluar di 50 sampai 75 saja. Dan berkisar antara 1 sampai 2 milisievert. Dan ini kan sangat terbatasi ya. Kalau yang lain kan bisa sampai di teknik yang lain itu bisa sampai 3 detik dan itu akan memberikan dampak yang cukup besar. Nah, faktor untuk MA-nya sendiri itu sebetulnya efisien itu di 150 MA sampai dengan 200 ya sebetulnya. Kalau ketinggian itu sudah apa ya, tidak terlalu tinggi lah. Kemudian penggunaan sampai 5 milisecond juga bisa. Nah, listrik itu standby di 0,2 ampere, kemudian ya paling 50 sampai 100 watt saja. Bisa digunakan untuk mengganti sistem kontrol segala merek. Kebetulan daya listrik jauh lebih kecil, dengan pengalaman sampai 3.000, 5.000 watt saja. Nah, kekurangannya sistem ini belum dapat diterapkan pada generator high frequency karena memang kita harus mendesain sistem komputasinya untuk disinkronkan. Ya. Kemudian sistem Android karena kita menggunakan koneksi Bluetooth memang kadang-kadang terjadi hang atau disconnect. Alhamdulillah di periode yang ke-61 ini kita mulai menemukan teknik untuk mengurangi atau memperjarang kondisi bad connect ini. Nah ini untuk penutup saya coba tampilkan perkenalan sistem ekorat yang muka-muka ini menjadi sebuah sistem yang alhamdulillah kemarin dari S2 yang saya tempuh juga saya menggunakan ini sebagai materi ya, dan semoga ini menjadi satu alternatif kontrol ya yang bisa memberikan pengurangan pembatasan radiasi. Ini akan memperkenalkan sistem baru untuk kontrol generator pesawat sinertis. Sistem ini kami beri nama ekorat. Ada 3 sistem sumbernya, yaitu manual, automatic expose control, dan anatomical program. Ekorat menggunakan persamaan matematik yang berfungsi untuk menghitung faktor eksposisi secara akurat yang dituangkan dalam bentuk software aplikasi. Untuk menentukan faktor eksposisi, cukup memasukkan data ketebalan objek yang akan diperiksa. Maka, secara otomatis, perkiraan dosis yang akan dipaparkan ke pasien. Sistem ini juga mampu mengefisiensi listrik Berikut langkah-langkah cara menggunakan aplikasi ekorat. Hidupkan kontrol panel PLM. Tekan tombol MCB pada kotak kontrol. Lalu, panggil pasien masuk untuk mengukur ketebalan pasien.
Ya, silahkan hidupkan Android. Pilih menu, pilih Open Device dengan alamat Bluetooth HASI untuk menyambungkan Android dengan kotak kontrol. Pilih baru yang ada di menu. Pilih jenis pemeriksaan. Pilih ketebalan objek sesuai ketebalan pasien. Pilih mengikuti yang disarankan oleh aplikasi. Klik hitung untuk ready. Lalu, klik X-Ray untuk expose. Terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih untuk semuanya. Dan mohon maaf mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Monggo kalau mau ada yang mau didiskusikan, saya kembalikan ke operator, ke Pak moderator. Monggo, Pak. Baik, terima kasih. Very nice presenting, Mr. Joko Sukwono. Baik, sesi tanya jawab. Alhamdulillah pada siang hari ini sudah ganti link. Ini kebetulan dimudahkan ada link dari LPP Mundip untuk bisa sampai menampung lebih dari 107 orang. Baik, saya buka sesi pertanyaan pada kali ini. Silakan siapa yang mau bertanya, kami persilakan. Sampai kita acara sampai jam berapa Pak Joko ini? Jam 12 ya? Sampai jam 12 ya Pak? Harganya berapa Pak Joko? Harganya berapa ini ekoratnya? Keekoran. Ya variasi sebetulnya, tergantung sistem kontrol yang mau diperbaiki. Oh gitu. Iya, jadi kan ada yang 500 MA, ada yang ya kisaran dari 50 sampai 150. Kisaran itu tergantung hasil evaluasi kita terhadap sistemnya. 50 sampai 150 juta ya Pak ya? Iya.